Dalam perjalanan sejarah Nusantara, tak sedikit para empu besar yang memilih jalan sunyi untuk menyingkirkan diri dari hiruk-pikuk kekuasaan, menjauh dari istana, dan menyepi di dusun-dusun terpencil demi menjaga kemurnian batin dan ketajaman rasa. Mereka disebut para singkir bukan karena lemah, tetapi karena kuat menolak duniawi, teguh dalam laku dan tajam dalam cipta. Dari tangan-tangan para singkir inilah lahir pusaka-pusaka yang linuwih. Bilahnya bukan hanya tajam secara fisik, namun juga syarat makna spiritual. Salah satu warisan mereka adalah pamor adeg, berbentuk garis lurus yang membujur seolah menggambarkan prinsip hidup yang tegas, arah yang tak tergoyahkan, serta daya tolak terhadap gangguan dan mara bahaya. Penasaran dengan pusakanya? Mari kita selami lebih dalam tentang makna pusaka ini. Pusaka Luk 9, Dapur Sempono, Pamor Adeg Singkir, Tangguh Blambangan. Nama Sempono berasal dari akar kata Supeno yang bermakna impian atau cita-cita. Makna luhur dari nama ini merujuk pada seseorang yang memiliki tujuan hidup yang jelas, cara pandang yang bijaksana, serta senantiasa memperoleh petunjuk dalam menempuh jalan kebaikan. Dengan demikian, keris Sempono bukan sekedar pusaka, tetapi juga sebuah simbol yang penuh dengan syarat makna, mencerminkan nilai-nilai luhur yang harus dijaga dan dijunjung tinggi dalam kehidupan manusia. Lebih dari sekedar warisan budaya, keris Sempono mengingatkan kita pada sifat dasar manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Dalam perjalanan hidup, manusia tak pernah luput dari kesalahan. Namun, setiap kesalahan membawa peluang besar untuk belajar, melakukan introspeksi, dan berusaha memperbaiki diri. Kesempurnaan hidup tidak hanya datang dengan sendirinya, melainkan melalui proses perbaikan diri dan berkelanjutan. Pusaka ini menjadi simbol upaya tiada henti untuk menjadi pribadi yang lebih baik, merangkul kebijaksanaan, memperbaiki kesalahan masa lalu, dan melangkah menuju kehidupan yang lebih mulia. Sedangkan untuk motif pamornya cukup menarik, yakni Pamor Adeg Singkir. Ia adalah penamaan umum untuk motif gambaran pamor yang bentuknya menyerupai garis membujur dari pangkal hingga ke ujung bilahnya. Pamor adeg ini tergolong pamor rekan, yakni motif pamor yang bentuknya telah dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Ditinjau dari teknik pembuatannya, pamor adeg tergolong pamor miring, di mana satonnya diletakkan tegak lurus terhadap inti bilahnya. Ada sebagian pecinta keris yang menyebut pamor adeg dengan sebutan pamor singkir. Walaupun sebenarnya singkir bukan nama pamor, melainkan nama seorang empu yang tidak hanya satu orang dan dari zaman yang berbeda-beda. Misalnya ada empu singkir dari Dusun Tapan pada zaman Pajajaran, empu Ki Singkir Wonoboyo dari zaman Majapahit, empu singkir dari Sedayu, dan ada juga empu Setro Banyu dari zaman Mataram. Selain itu, pengertian singkir bisa juga muncul dari para empu yang dulunya pernah tersingkirkan, disingkirkan, atau menyingkirkan diri dari pusat kekuasaan. Kebetulan sebagian besar keris yang dibuat banyak dijumpai menggunakan motif adeg. Keris ataupun tombak yang dibuat oleh para empu yang bernama singkir kemudian dipercaya memiliki fungsi tertentu seperti menolak geni, banyu, angin, dan mara bahaya. Karena cerita tersebut, kebiasaan sebagai orang lalu menyebutnya dengan pamor singkir, yang mempunyai harapan untuk menolak halangan atau menyingkirkan hal-hal yang tidak diinginkan
atau lebih dikenal Kalis ing Sambikala.